Kita lanjutkan dialog kita di Prime Time News. Pemirsa, Pak Gayus, ini ada kesan benar atau tidak? Silakan ada klarifikasi bahwa sejumlah kasus yang menimpa kaum-kaum rakyat kecil yang lemah, yang dikatakan tadi di awal hukum seakan tumpul ke atas, tajam ke kebalik, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Kenapa kemudian seakan ada kejar target gitu? Apakah memang itu benar, Pak? Isu itu selama mencuat ya, ketika kejaksaan waktu menentukan dengan istilah 531 dan sebagainya lah, sehingga di tingkat Kejari itu paling sedikit harus setiap bulan atau setiap 6 bulan atau setahun sekian perkara harus diselesaikan. Kemudian mereka mencari perkara yang tidak bisa diungkapkan, dibuat-buat sehingga orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab, dia bertanggung jawab hukum. Itu pernah ada isu seperti itu. Tapi ketika Jaksa Agung Pak Hendarman Supanji pun sudah dihapus itu kesan itu. Jadi saya tidak berpikir bahwa ada penegak hukum yang ingin menjerumuskan rakyat, tidak ada itu. Yang ada mungkin kelalaian atau orang menyebut sebagai satu unprofessional conduct, sehingga dia dalam melakukan jabatan itu dia tidak terlampau teliti. Itu yang mungkin bisa terjadi manusia, itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau sengaja ingin menghukum rakyat, saya pikir tidak ada. Sehingga publik perlu diberikan juga pengertian, kesan itu kecil sekali dibanding di tempat kami itu setiap tahun 20.000 perkara yang masuk. Artinya di seluruh Indonesia itu terjadi apel sampai ke itu sekian banyak. Toh itu harus teliti. Oke, ketika misalnya kasus Yusman, Pak, kuasa hukumnya meminta agar hukuman justru diperberat, itu kan janggal sekali. Di sini memang ada kejanggalan. Tapi kalau sebaliknya jaksa juga minta dibebaskan, ada. Kasus Udin Jogja misalnya, ada juga. Jadi itu hal pengecualiannya ditemukan di masing-masing kasus. Pak Afiliani, jadi gini, Pak, kalau bandingkan kasus Udin dengan Yusman ya, berbeda. Ada kasus Udin kan sampai hari ini jaksa membebaskan karena diduga ada intervensi. Ya, jangan sampai hal yang sama juga di Yusman ini juga mengalami hal yang sama gitu loh. Contoh, ya, coba kok hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang proses peradilan anak. Banyak loh undang-undang, instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang peradilan anak, tentang pertama misalnya konvensi PBB tentang hak anak. Yang kedua, itu jelas sipil dan politik. Itu Undang-Undang 39. Itu pasti ada, tapi tidak itu persoalannya. Karena dari awal umur anak itu sudah dibuat di atas 18 tahun. Ya, tapi kan hakim tidak mampu membuktikan. Kalau tidak mampu membuktikan, memang berhenti di situ. Ya. Artinya harus dibuktikan. Tapi kan hakim itu tidak hakim di PN saja, nanti ada PT, ada Mahkamah Agung untuk berikutnya. Jadi tidak usah khawatir atau membuat rakyat itu menjadi bingung. Tidak usah Bapak membuat rakyat itu bingung. Jadi gini, kalau menurut saya kasus Yusman itu merupakan sebuah gini kan, baru kemarin tanggal 5 Maret itu di sidang Dewan HAM PBB kita dihujat tentang vonis hukuman mati. Itu sebuah kesalahan penerapan fair trial. Lalu kita membela habis-habisan nih. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia juga hadir di Geneva Dewan HAM PBB ya, waktu itu ya. Sekarang hari ini kasus Yusman ini menunjukkan bahwa vonis mati itu justru menjadi sebuah tanda tanya. Oh, itu kita sudah membela habis-habisan di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa poin Anda sih? Maksudnya apa? Poinnya bahwa ini kemudian penegak. Poinnya bahwa seluruh hukuman kasus vonis hukuman mati Indonesia masih diragukan. Oh, tidak. Itu tidak ada kaitan. Kalau ini terjadi kelalaian itu mungkin, sangat mungkin. Tapi kalau kaitan dengan seluruh hukuman mati tidak benar. Anda lihat di kasus Yusman ini, Pak, kita persempit, ada kelalaian? Besar kemungkinan kalau umur itu memang benar ditemukan di bawah 18 itu memang itu ada kesalahan fatal mengenai proses peradilan. Tetapi kalau betul dia melakukan, apakah dia bisa dibebaskan begitu saja karena umur? Tidak. Ada aturan internasional maupun undang-undang anak dihukum setengah dari hukum orang dewasa. Iya, tapi dilarang dihukum mati atau dilarang untuk dihukum 20 tahun atau seumur hidup. Itu saja. Tapi perbuatan membunuh siapapun harus bertanggung jawab. Iya. Jadi memang di dalam aturan internasional ya, dari sisi berbagai konvensi maupun juga undang-undang HAM, bahwa anak itu tidak boleh dihukum mati. Atau di dalam undang-undang peradilan anak itu kan 10 tahun ya, atau setengah dari orang dewasa. Meskipun demikian, justru jadi
pertanyaan publik itu adalah di peradilan tingkat pertama gitu loh. Seluruh fakta-fakta tidak mampu dibuktikan. 3 orang tukang ojek kan sampai hari ini DPO, Pak. Siapa yang bisa? Kok 3 orang tukang ojek yang diduga sebagai pelaku tidak sanggup menangkap mereka, lantas 2 orang, ya, Yusman dengan Rusul, siapa itu yang satunya, 2 orang itu yang divonis, diproses di peradilan. Kemudian yang 3 orang tukang ojek yang jadi DPO yang diduga sebagai pelaku utama, eksekutor. Ya, jadi begini, Anda mesti mereka? mengerti mengenai proses peradilan. Anda juga memotong-motong sepenggal. Tidak perlu seluruhnya tertangkap. Hakim mempunyai satu metode untuk menentukan apakah dia berdiri sendiri atau bersama-sama. Jadi Bapak tidak usah membuat publik jadi bingung juga. Seolah-olah pengadilan sembarangan untuk menghukum karena 3 belum tertangkap. Tidak begitu. Kita punya mekanisme untuk menghukum orang biarpun yang lain belum ditangkap. Seperti dugaan orang ada otak pembunuhan tidak tertangkap atau tidak terungkap, apakah pembunuhnya dibebaskan? Tidak, secara tunggal dia tidak adil. Nanti kalau tertangkap orang yang menyuruh, kasusnya dibuka kembali. Tidak, dia akan bertanggung jawab terhadap pasal yang mengatur mengenai orang yang bertanggung jawab untuk sebagai witlocker atau orang penghasut. Seperti itu. Jadi itu mekanismenya, Pak. Bapak supaya tahu. Tidak sembarangan. Jadi saya tengahi. Jadi kasus Yusman juga ini berjalan sampai kemudian 3 orang yang DPO ini juga akan diadili. Tidak berarti berhenti untuk bebas. Hanya memang yang sekarang menjadi pertanyaan publik itu adalah khusus mengenai Yusman ya. Yusman kan dihukum mati itu. Itu bolehlah dengan pembicaraan kita ini harus menjadi pertimbangan bahwa menunjukkan dulu identitas resmi Yusman. Bahwa pada tahun 2012 ya, umur dia itu berapa? Dibuktikan dulu dari sisi KTP, kemudian dari tanya sama keluarganya. Menurut Anda ini terlalu tergesa-gesa untuk memvonis mati? Terlalu semacam mengejar setoran begitu. Oke, balik lagi dulu. Itu tidak benar, itu pemikiran yang sempit ya. Saya pikir tidak ada setor menyetor, itu tidak pernah ada. Buat apa keuntungan dari para penegak hukum tadi untuk kasus ini? Setoran yang seperti apa? Jadi mungkin kalau kelalaian iya bisa terjadi, tapi tidak mungkin lolos itu kan. Saya katakan ada koreksi-koreksi di pengadilan berikutnya. Jadi kita jangan menjadikan satu opini yang menjadi publik tidak percaya pada peradilan. Kita harus mendukung semua negara, aparat negara, termasuk Komnas HAM, harus mendukung peradilan. Kalau yang salah dibetulkan. Tapi tidak semua harus berarti ini bertentangan dengan internasional. Urusan apa sama internasional? Kita punya kedaulatan negara kita. Baik, Bapak-bapak, mohon maaf kita harus jeda sejenak. Kita lanjutkan, masih ada satu segmen lagi untuk kita berdiskusi lebih jauh. Bagaimana, pertanyaan saya berikutnya adalah, bagaimana kemudian citra para penegak hukum yang akan dipertaruhkan dengan kepercayaan masyarakat? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.